Sebuah video beredar dan viral di media sosial Facebook memperlihatkan seorang ibu yang baru melahirkan menunggu di emperan Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukeleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ibu itu sesungguhnya sudah diperbolehkan pulang ke rumah oleh pihak rumah sakit. Akan tetapi, karena bayinya masih berada di ruangan neonatal intensive care unit, dia memilih menunggu bukan di tempat yang disediakan. Unggahan di medsos itu rupanya sampai ke Bupati Wajo, Amran Mahmud. Sosok yang memang terkenal selalu gersep alias gerak cepat terkait persoalan warganya ini pun segera menggelar rapat dadakan, dan meninjau RSUD. Amran Mahmud meminta agar ibu bayi yang anaknya dirawat di NICU dibuatkan ruangan khusus. Salah laporannya itu direktur ada 11 bayi yang ada di ruang NICU, di mana mungkin mekanisme kita di situ, SOP-nya kita di situ, kalau di NICU itu dirawat oleh perawat tertentu, ya. Jadi ibunya itu hanya waktu-waktu tertentu datang memberikan ASI-nya. Cuma kan namanya kemanusiaan, ibu yang habis operasi, habis dirawat, habis energinya, kalau dalam kondisi seperti itu, ya walaupun kita mengatakan bahwa bukan tempatnya di situ, aturannya begitu, tetapi secara kemanusiaan tentu tidak layak begitu, ya. Seharusnya misalnya ada rumah keluarganya di sini atau ada rumah dekat di sini ditempati untuk bisa bolak-balik supaya segar-segar mandi, pergi menyusui. Di ruangan itu dibuatkan layar supaya orang tua bayi bisa melihat anaknya. Meskipun mereka sebenarnya sudah dinyatakan bisa pulang ke rumah, karena bayinya masih membutuhkan perawatan di NICU, pasti mereka akan tetap tinggal. Apalagi yang berdomisili di luar kota, ucap Amran Mahmud. Oleh karena itu kita harus buat ruangan khusus untuk ibu bayi supaya mereka bisa melihat bayinya setiap saat dan agar psikologinya ibunya tidak terganggu. Amran pun meminta ruangan yang dibuat nanti dibuat senyaman mungkin. Itu karena dalam perawatan bayi di NICU memerlukan waktu yang tidak sebentar. Harus ada pendingin dan toilet dalam ruangan supaya ibu bayi tidak tersiksa lagi harus keluar ruangan. Tak hanya itu, Amran Mahmud juga meminta manajemen RSUD Lamadukeleng terus berbenah meningkatkan pelayanan dan sarana supaya pasien nyaman. Sebagai rumah sakit pemerintah daerah, kita harus terus berbenah dan meningkatkan pelayanan. Kita tidak boleh kalah dari rumah sakit lainnya, pesannya. Sementara, Direktur RSUD Lamadukeleng, Dr. Andi Ella Hafid, mengaku sebenarnya di RSUD Lamadukeleng memiliki ruang tunggu keluarga pasien. Kami di sini ada 4 ruang tunggu keluarga pasien, cuma mungkin karena mereka ingin dekat dengan tempat perawatan bayinya sehingga mereka memilih tinggal bukan pada tempat yang disediakan. Untuk istilah informasi ada, ini kami kasih sebenarnya itu mungkin kalau boleh kami sampaikan bahwa itu mungkin adanya miskomunikasi antara kami dengan teman-teman, karena terus terang terkait masalah itu sebenarnya hampir, kalau boleh dikatakan, bahwa saya selalu meluangkan waktu bersama teman-teman, perwakilan kepala bidang atau seksi jalan-jalan, dan biasanya kami temukan yang seperti itu, biasanya keluarga pasien. Jadi kami pikirnya juga itu adalah keluarga pasien, tidak pernah berpikir sampai di situ, karena terserang kemarin waktu kami kan pada saat kami koas, kami masih ambil NICU anak. Jadi memang seperti itu, tidak pernah ada masuk keluarga pasien di dalam. Itu susu bot, itu ASI sudah siap memang di kulkas, jadi kami tidak tahu oh bapak kondisinya pada ibu seperti begini. Nah, mungkin memang dia misalnya di rumah sakit Wahidin ada anunya, homestay-nya seperti itu siap. Jadi saya tidak pernah berpikir sampai seperti bahwa oh ibunya ada itu. Petugas kami sudah mengarahkan, namun kadang tidak diindahkan, ucap mantan Kepala UPTD Puskesmas Salewangin ini. Terkhusus untuk ibu pos seksio Kaesarea dengan bayi yang dirawat di NICU, memang perlu dibuatkan tempat khusus sehingga bisa lebih dekat dengan bayinya.